Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik mahasiswa tetap sehat selalu dan menjaga kesehatan dan semangat mengikuti kuliah dari rumah. Oke, materi kuliah untuk hari ini ya, kita masuk kepada topik nata de coco. Ya. Jadi kalau kita dengar istilah nata de coco ini sudah sangat familiar, ya. Tapi ini adalah istilah dagang. Secara kimianya, ini ada istilah lain yaitu selulosa bakteri. Ya, yang akan kita bahas lanjut mengenai selulosa bakteri atau nata de coco ini di slide-slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita lihat nata de coco ini adalah salah satu produk turunan dari kelapa. Jadi ini adalah pohon industri dari kelapa. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa nata de coco atau di sini ada sari kelapa nata de coco ini bisa dihasilkan dari air kelapa. Ya. Kalau kita lihat apa sih pengertian ya, atau apa sih produk nata de coco ini? Ya. Nata de coco adalah hasil proses fermentasi air kelapa dengan menggunakan bakteri Acetobacter psilinum. Jadi mengapa nata de coco ini diproduksi? Kita lihat bahwa Indonesia ini adalah memiliki komoditas yang cukup potensial dengan kelapa. Ya. Dan air kelapa ini belum termanfaatkan secara maksimal, yang saat ini masih hanya sekedar limbah, belum termanfaatkan. Nah, jadi kalau kita lihat, Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia. Nah, kalau luas areanya ini 32,4% dari total luas lahan perkebunan dari seluruh dunia. Nah, ini berarti kalau kita lihat, ya, berarti kelapa itu adalah salah satu komoditas yang cukup banyak di Indonesia. Nah, di mana air kelapa ini sebagian besar belum termanfaatkan secara maksimal. Ya. Jadi, nata de coco ini bisa dihasilkan dari air kelapa. Tadi menurut definisi tadi adalah fermentasi air kelapa dengan menggunakan bakteri Acetobacter psilinum. Nah, ya. Jadi, secara kimia, kalau kita lihat susunan komponen kimia dari nata de coco, ternyata kandungannya adalah serat. Nah, serat itu kalau kita lihat, lihat susunan kimianya, ternyata adalah selulosa. Sehingga itulah mengapa nata de coco memiliki nama lain ya, di luar dengan nama selulosa bakteri. Artinya selulosa yang dihasilkan dari kerja bakteri. Ya. Jadi kalau Anda baca paper-paper riset yang mungkin internasional, nasional, ada yang namanya selulosa bakteri, itu sama dengan nata de coco. Ya. Di mana selulosa ini merupakan biopolimer yang paling melimpah di bumi. Nah, jadi ini selulosa itu adalah komponen utama tumbuhan. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya, terutama ini yang paling besar komponen selulusanya adalah kayu. Ya. Nah, ini dari tumbuhan, penyusun tumbuh-tumbuhan ini adalah selulosa, hemiselulosa, lignin. Ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, aplikasi selulosa ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat nanti di industri pulp and paper ya, kita gunakan juga selulosa. Ya. Nah, tetapi industri pulp and paper saat ini masih menggunakan kayu sebagai bahan baku utamanya dengan proses pulping ya. Proses pulping itu adalah proses pembuatan bubur selulosa. Nah, sehingga dalam proses pulping ini proses menghilangkan komponen-komponen selain selulosa, sehingga
dihasilkan bubur pulp atau bubur selulosa. Baru selulosa itu atau pulp ini akan dijadikan bahan baku dalam industri kertas atau industri yang lainnya. Oke. Jadi di dalam materi ini mungkin saya akan membagi bahasan kenapa saya terlalu membahas dalam tentang selulosa, ya, tidak membahas nata de coco-nya, walaupun nanti saya akan bahas tentang kajian nata de coco, ya. Tadi sudah saya sampaikan nata de coco itu adalah istilah di bidang pangan dan selulosa bakteri ini adalah mungkin di bidang industri-industri yang lain, ya, industri pulp paper, industri plastik dan yang lain. Sehingga kalau kita lihat kebutuhan akan selulosa, ya, baik Indonesia maupun dunia, bahwa ini diperkirakan 1 triliun ton selulosa, ini kebutuhannya. Sehingga cukup banyak. Kalau kita lihat sumber-sumber selulosa ada dari kayu, dari non kayu, ya, dan salah satu sumber lagi yaitu adalah selulosa bakteri. Nah, kalau kita lihat kayu sudah mulai punah, sudah mulai berkurang. Nah, itu adalah sumber terbesar sebenarnya selulosa saat ini. Nah, kemudian ada non kayu, ada kapas, kapuk, jute, bambu. Ya. Ini juga belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber selulosa. Nah, selanjutnya, bakteri selulosa atau nata de coco ini mempunyai keunggulan di antara selulosa-selulosa yang lain. Nah, jika selulosa yang lain itu kita harus mendapatkannya melalui proses pulping. Nah, tetapi bakteri selulosa ini, ya, untuk mendapatkannya ini cukup dengan proses fermentasi. Nah, kalau kita lihat selulosa yang dihasilkan dari bakteri Acetobacter pseudomonas ini, dia memiliki keunggulan. Salah satunya adalah kemurnian yang tinggi karena tidak ada komponen penyusun lainnya. Jadi bakteri selulosa atau nata de coco itu pure, murni. Kalau kita keringkan, ya, seratnya itu adalah kandungannya 100% adalah selulosa. Kemudian dia memiliki kristalinitas tinggi, kekuatan mekanik yang tinggi, porositas yang tinggi. Nah, jadi ini sifat-sifat ini bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita kaji sehingga bakteri selulosa ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, tidak hanya industri makanan maupun minuman. Oke. Mengapa dari awal saya banyak mengarahkan bakteri selulosa bakteri atau nata de coco ini untuk aplikasi ke industri-industri lain selain industri makanan dan minuman? Kalau kita kaji, jadi memang nata de coco ini familiar, ya, atau booming, ya, sebagai makanan dan minuman ini adalah sekitar tahun 80 sampai 90, ya. Nah, kalau kita lihat, dia memiliki kandungan serat tinggi, nah, ya, kandungan kalorinya rendah, tidak mengandung kolesterol, sehingga kalau kita kaji dari segi makanan, maka nata de coco ini hanya memiliki kandungan serat, yaitu serat yang tadi kita sebut dengan selulosa. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan bahwa selulosa bakteri atau nata de coco tidak memiliki kandungan gizi, kecuali hanya kandungan serat. Nah, sehingga ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang diet,
Nah, mungkin orang-orang yang hanya membutuhkan serat, tetapi kalau dari unsur-unsur yang lain seperti protein, lemak, unsur-unsur mineral, vitamin, itu tidak ada. Nah, jadi dari latar belakang tadi, bahwa untuk saat ini, nata de coco atau selulosa bakteri itu menurut saya ini lebih bermanfaat jika diarahkan sebagai bahan baku untuk industri-industri lain. Ya. Industri apa? Nah, di sini bisa kita lihat ada industri pembuatan diafragma, ya, untuk speaker, headphone, ya, kulit buatan, ini dari segi medis, kemudian membran. Oke, yang lainnya sebagai bahan pencampur dalam industri kertas. Kemudian bisa juga untuk produksi karbon film atau alat-alat optik dan bahan-bahan keperluan biomedis. Nah, ada lain dari sektor industri yang lain, jadi selulosa bakteri ini bisa dijadikan sebagai new material atau material baru. Nah, sebagai bahan komposit baru untuk pembuatan produk-produk seperti bodi mobil, spare part motor, ya, sebagai panel tahan peluru, kemudian tempat duduk helikopter, dan lain-lain. Ternyata ada banyak industri yang membutuhkan selulosa, terutama selulosa bakteri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa riset, ya, tentang selulosa bakteri atau nata de coco. Jadi yang pertama adalah penelitian tentang bahan baku dari selulosa bakteri. Nah, kalau nata de coco itu bahan bakunya jelas air kelapa. Nah, tetapi ada jenis-jenis nata yang lain. Ada nata de soya, nata de cassava, ya, itu karena jenis bahan bakunya berbeda. Tetapi kalau kita istilahkan dengan selulosa bakteri, ini universal, artinya semua nata bisa kita sebut dengan selulosa bakteri. Ya. Oke, selulosa bakteri ini bisa dibuat dari air kelapa, atau ekstrak buah, atau dari molase. Nah, molase ini adalah sisa industri dari gula. Industri gula ini ada limbah yang namanya molase. Kemudian limbah kelapa dan nanas, ya, limbah kentang, air dadi, ya, konsentrat pit gula, dan limbah tahu. Nah, ini adalah sumber-sumber bahan baku yang bisa dijadikan dalam pembuatan selulosa bakteri. Kemudian saya lanjutkan, ini adalah beberapa riset tentang aplikasi selulosa bakteri dalam industri non-pangan. Kalau dalam industri makanan dan minuman, mungkin sudah sering kita lihat, ya, di pasaran kita sebut dengan nata de coco untuk campuran makanan dan campuran minuman. Ya. Nah, itu saja, yang lain tidak ada. Nah, aplikasi dalam industri non-pangan di sini ada beberapa riset, ya, misalkan sebagai membran. Ya, pemisah dalam pengolahan air, kemudian sebagai emulsifier, ya, agen pencampur, kemudian sebagai medium substrat, ya, tadi sudah disebutkan di awal, ya, untuk diafragma, ya, stereo, video, ya. Kemudian sebagai kulit buatan, membran dialisis, penutup luka, ini di bidang-bidang medis, dan masih banyak yang lain. Pulp and paper, ya. Nah, kemudian yang lebih sekarang saya kembangkan adalah dalam pengembangan bioplastik. Nah, ternyata selulosa dari selulosa bakteri ini atau dari nata ini bisa dikembangkan untuk bioplastik. Oke,
Ini juga ada saya cuplik dari beberapa review jurnal.